Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azi Prasetya Pancakarsa dengan NIM 248313008. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan resume tentang mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara yang diampuh oleh Bapak Ahmad Rofi'i, MALLM PhD. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Oke guys, jadi di pembahasan yang pertama kita itu membahas tentang pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum itu bisa disebut juga sebagai comparative law, draw it compare, atau al-qanun al-muqaranah. Perbandingan hukum sebagai mata kuliah yang penuh perdebatan sejak definisinya antara comparative law dan comparative legal studies. Nah, perbandingan menurut Conrad Swigert and Hans Kotz, an intellectual activity with law as its object and comparison as its process, atau artinya suatu aktivitas intelektual dengan hukum sebagai objeknya dan perbandingan sebagai prosesnya. Nah, apa itu perbandingan hukum? Apa itu hukum? Jadi perbandingan hukum itu secara bahasa sekedar aktivitas intelektual di mana hukum sebagai objeknya dan perbandingan sebagai prosesnya. Perbandingan hukum yaitu perbandingan sistem-sistem hukum yang ada di dunia, teman-teman. Jadi intinya itu kita membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dunia, seperti itu. Nah, perbandingan atau komparatif yaitu sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia, yaitu membandingkan. Jadi perbandingan atau komparatif itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana baiknya perbandingan hukum didefinisikan? Jadi, perbandingan hukum itu tidak sekedar mempelajari sistem hukum asing. Nah, perbandingan hukum juga tidak sama dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, atau filsafat hukum. Perbandingan hukum itu harus ketika kita ingin membandingkan sistem-sistem hukum itu, ketika kita ingin membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dunia atau kita ingin membandingkan sistem hukum, itu syaratnya harus ada minimal 2 sistem atau tradisi hukum yang akan dibandingkan, dan kita mengungkap dan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Jadi ketika kita membandingkan suatu sistem hukum antara negara 1 dan negara 2, kita itu harus mengungkap dan menjelaskan persamaan dan perbedaannya itu apa. Seperti itu, teman-teman. Jadi perbandingan hukum itu tidak hanya mempelajari sistemnya saja, tapi kita mengungkap persamaan dan perbedaan sistem hukum di negara lain, teman-teman. Minimal ada 2 sistem atau tradisi hukum yang dibandingkan, lalu dijelaskan mengapa sistemnya sama dan mengapa berbeda sistemnya, seperti itu, teman-teman. Lanjut guys, ada pengertian perbandingan hukum menurut Fuadi tahun 2007. Jadi menurut Fuadi perbandingan hukum itu adalah pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau jurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif. Itu menurut Fuadi pada tahun 2007, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Nah, perbandingan hukum itu apakah perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu atau metode? Jadi,
perbandingan hukum itu tidak perlu diperdebatkan apakah ia merupakan disiplin ilmu atau sekedar metode, karena pada dasarnya keduanya itu saling melengkapi. Jadi, perbandingan hukum dapat dipahami sebagai disiplin ilmu ketika ia memiliki objek kajian, teori, dan ruang lingkup tersendiri dalam mempelajari berbagai sistem hukum di dunia. Di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai metode ketika digunakan sebagai alat atau pendekatan untuk membandingkan aturan, prinsip, atau praktik hukum dari berbagai negara guna menemukan persamaan, perbedaan, dan solusi terbaik. Jadi, perbandingan hukum sekaligus merupakan bidang ilmu yang berdiri sendiri dan metode analisis yang digunakan dalam kajian hukum. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu diperdebatkan apakah perbandingan hukum itu sebagai disiplin ilmu atau metode, karena keduanya itu saling melengkapi teman-teman. Seperti itu ya. Selanjutnya itu ada tujuan perbandingan hukum. Kalau tadi kan perbandingan hukum itu apakah sebagai disiplin ilmu atau metode. Selanjutnya itu tujuan perbandingan hukum, teman-teman. Nah, tujuan perbandingan hukum menurut H. Patrick Glenn pada tahun 2012, perbandingan hukum sebagai instrumen pembelajaran dan pengetahuan, dan perbandingan hukum sebagai instrumen evolusi dan taksonomi ilmu. Jadi menurut H. Patrick Glenn tahun 2012, tujuan perbandingan hukum tidak hanya sekedar membandingkan aturan, tetapi lebih luas berkaitan dengan pemahaman tradisi hukum di dunia. Secara sedikit lebih rinci seperti ini teman-teman. Yang pertama, memahami keberagaman tradisi hukum, misalnya civil law, common law, dan tradisi lainnya sebagai bagian dari warisan budaya. Yang kedua, mendorong dialog antar sistem hukum sehingga tidak ada satu sistem yang dianggap paling unggul secara mutlak. Yang ketiga, mencari titik temu atau harmonisasi antar hukum yang berbeda, terutama dalam konteks globalisasi. Dan yang keempat itu memberikan alternatif solusi hukum dengan belajar dari praktik atau aturan di negara lain. Intinya menurut Glenn ini, perbandingan hukum itu bertujuan membangun pemahaman lintas tradisi hukum sekaligus membuka ruang kerja sama dan perkembangan hukum yang lebih inklusif, teman-teman. Seperti itu untuk tujuan perbandingan hukum. Selanjutnya itu kita membahas tentang metode perbandingan hukum, teman-teman. Nah, metode perbandingan hukum itu adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk membandingkan sistem atau aturan hukum dari berbagai negara atau tradisi hukum guna menemukan persamaan, perbedaan, dan solusi yang lebih baik. Nah, nanti kita ada atau akan membahas transplantasi hukum atau legal transplant atau pencangkokan. Nah, nanti juga bakal ada komplikasi nih pada pencangkokan tersebut. Contohnya itu kita melakukan transplantasi hukum luar negeri ke Indonesia. Nanti pasti bakal ada komplikasi atau masalah nih pada pencangkokan tersebut karena pada pencangkokan tersebut itu butuh penyesuaian dari hukum luar negeri dan hukum di Indonesia. Terus guys, metode perbandingan hukum yang pertama itu ada transplant atau legal growing atau meminjam hukum dari negara lain. Yang misalnya itu dari Amerika, Rusia, lalu menyebar ke Korea, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Dan Indonesia itu meminjam lembaga negara lain. Jadi legal growing itu meminjam hukum dari negara lain. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari legal growing atau meminjam hukum dari negara lain. Lanjut guys. Selanjutnya itu ada asumsi. Asumsi apa saja sih yang mendasari perbandingan hukum? Nah, asumsi yang mendasari perbandingan hukum itu ada dua teman-teman. Yang pertama asumsi persamaan dan yang kedua asumsi perbedaan. Nah, apa sih asumsi persamaan dan asumsi perbedaan? Nah, yang pertama asumsi persamaan. Menurut pandangan asumsi ini, sebenarnya sistem hukum di dunia ini hampir sama semuanya teman-teman, memiliki masalah yang sama,
maka bisa jadi jawabannya pun sama atau memiliki solusi yang mungkin sama. Asumsi yang kedua yaitu asumsi perbedaan. Jadi, menurut pandangan asumsi ini, sistem hukum di dunia itu berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya, dari budaya, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas lebih rinci sedikit teman-teman mengenai dua asumsi ini. Oke, jadi dalam perbandingan hukum terdapat dua asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan analisis, yaitu asumsi persamaan dan asumsi perbedaan yang sudah dijelaskan di awal. Asumsi yang pertama, asumsi persamaan. Asumsi ini beranggapan bahwa setiap sistem hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan masalah hukum. Meskipun bentuk aturannya berbeda, fungsi akhirnya seringkali serupa. Contoh, hukum tentang perjanjian di berbagai negara, baik dalam civil law seperti di Indonesia maupun common law seperti di Inggris, sama-sama bertujuan mengikat para pihak dan memberikan kepastian hukum. Meskipun istilah, struktur, dan doktrinnya itu berbeda, teman-teman. Dan yang kedua, membahas tentang asumsi perbedaan. Nah, asumsi ini melihat bahwa setiap sistem hukum itu memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, politik, dan nilai sosial masyarakatnya. Karena itu, tidak semua aturan bisa disamakan. Contohnya itu, hukum keluarga di negara barat umumnya lebih menekankan kebebasan individu, sedangkan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh nilai agama dan adat, sehingga aturan tentang perkawinan, waris, dan perceraian bisa sangat berbeda. Jadi intinya teman-teman, perbandingan hukum bekerja dengan menyadari bahwa ada kesamaan tujuan tetapi juga perbedaan konteks dan cara pengaturan. Itu. Metode perbandingan hukum yang selanjutnya itu ada metode tradisional teman-teman, atau traditional comparative law. Jadi di metode ini lebih banyak membandingkan aturan hukumnya itu seperti apa kecenderungannya. Jadi metode tradisional dalam perbandingan hukum atau traditional comparative law adalah pendekatan lama yang berfokus pada membandingkan aturan hukum secara formal, terutama dari segi teks, undang-undang, konsep, dan doktrin hukum. Secara lebih jelas, metode ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi pada norma atau aturan tertulis. Yang dibandingkan adalah pasal-pasal, kitab undang-undang, atau doktrin hukum. Yang kedua, bersifat deskriptif, hanya menggambarkan persamaan dan perbedaan tanpa terlalu menganalisis fungsi atau dampaknya dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan konseptual, menitik beratkan pada istilah dan konsep hukum, misalnya definisi kontrak, hak milik, dan lain sebagainya. Yang keempat, kurang memperhatikan konteks sosial seperti faktor budaya, ekonomi, dan praktik hukum sering tidak menjadi fokus utama. Contohnya, membandingkan definisi perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia dengan hukum kontrak di Inggris hanya dari segi rumusan pasal dan konsep hukumnya, tanpa melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktiknya. Intinya, metode tradisional melihat hukum sebagai teks dan konsep, bukan sebagai praktik sosial. Karena itu metode ini kemudian berkembang menjadi pendekatan yang lebih modern seperti metode fungsional yang lebih melihat pada fungsi melihat pada tujuan dan penerapan hukumnya, teman-teman. Seperti itu untuk metode tradisional. Dan metode selanjutnya itu ada metode fungsional, teman-teman, atau pendekatan fungsional, berangkat dari masalah yang sama, biasanya diawali dengan realitas yang sama, jadi permasalahan yang sama. Nah, apa sih metode fungsionalisme ini atau pendekatan fungsional? Jadi metode fungsionalisme atau pendekatan fungsional dalam perbandingan hukum adalah metode yang membandingkan hukum berdasarkan fungsi atau tujuan dari suatu aturan, bukan hanya bentuk atau bunyi pasalnya saja. Artinya yang dilihat bukan bagaimana aturan itu ditulis, tetapi masalah apa yang ingin diselesaikan dan bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya.
Nah, untuk ciri-ciri utamanya dalam metode fungsionalisme atau pendekatan fungsionalisme ini apa sih? Yang pertama itu berorientasi pada fungsi, fokus pada tujuan aturan, fokus pada tujuan aturan, misalnya melindungi hak, menyelesaikan sengketa, atau menjaga ketertiban. Yang kedua, tidak terpaku pada bentuk. Meskipun aturan yang berbeda, jika fungsinya sama maka bisa dibandingkan. Yang ketiga, melihat praktik nyata, memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bukan hanya teks. Jadi, memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bukan hanya teksnya saja. Yang keempat, lebih kontekstual, memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Contoh, aturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia dan di negara lain mungkin berbeda bentuk dan istilahnya, namun dengan pendekatan fungsional, keduanya dibandingkan dari segi fungsi yang sama, yaitu melindungi konsumen dari kerugian meskipun cara pengaturannya itu berbeda, teman-teman. Nah, jadi intinya dari metode ini atau metode fungsional itu melihat hukum sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, sehingga perbandingan dilakukan berdasarkan kegunaan dan hasilnya, bukan sekedar struktur atau rumusan aturan. Seperti itu, teman-teman, untuk metode fungsional atau pendekatan fungsional. Oke, sebelum kita membahas mengenai metode-metode lain atau pendekatan-pendekatan lain mengenai perbandingan hukum, kita akan membahas langkah-langkah untuk menentukan tujuan perbandingan hukum, teman-teman. Ada berapa langkah sih sebenarnya untuk menentukan tujuan perbandingan hukum? Jadi, ada 4 langkah, teman-teman, untuk menentukan tujuan perbandingan hukum. Langkah yang pertama, menentukan pertanyaan penelitian dan memilih sistem hukum yang mana. Langkah yang kedua, kita menggambarkan hukum dari negara-negara yang kita pilih. Yang ketiga, lalu membandingkan sistem hukum tersebut dengan mengungkap persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dan cari alasannya mengapa sama dan mengapa berbeda. Yang keempat, kita menilai atau mengevaluasi secara kritis dari temuan-temuan tersebut. Kemudian kita bisa menghasilkan atau membuat rekomendasi dari hasil mengevaluasi tadi atau hasil dari perbandingan ini, teman-teman, seperti itu. Jadi ada 4 langkah untuk menentukan tujuan perbandingan hukum. Oke, teman-teman, setelah kita membahas langkah-langkah untuk menentukan tujuan perbandingan hukum, telah membahas metode tradisional, telah membahas metode fungsional, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan, teman-teman. Yang pertama itu ada pendekatan struktural, yang kedua ada pendekatan sosial legal, yang ketiga ada pendekatan kritis. Nah, dalam perbandingan hukum, selain metode tradisional dan fungsional, terdapat beberapa pendekatan lain yang membantu memahami hukum secara lebih luas, teman-teman. Yaitu pertama ada pendekatan struktural, yang kedua ada pendekatan sosial legal, dan yang ketiga ada pendekatan kritis. Oke, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama itu pendekatan struktural. Pendekatan ini membandingkan hukum berdasarkan struktur sistem hukumnya, bukan hanya aturan atau fungsinya saja. Yang dilihat adalah bagaimana unsur-unsur dalam sistem hukum tersusun dan bekerja, seperti lembaga peradilan, hierarki peraturan, serta hubungan antar institusi. Contohnya itu membandingkan struktur peradilan di Indonesia yang memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan negara lain, untuk melihat bagaimana pembagian kewenangan dan mekanisme pengujian hukum diatur. Intinya dari pendekatan ini berfokus pada bagaimana sistem hukum dibangun dan diorganisasi. Itu untuk pendekatan struktural. Yang kedua ada pendekatan sosial legal. Pendekatan ini melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, sehingga perbandingan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks masyarakat seperti budaya, ekonomi, politik, dan perilaku umum dan perilaku hukum. Maaf, teman-teman. Contohnya itu membandingkan efektivitas hukum anti korupsi di 2 negara, tidak hanya dari sisi undang-undang, tetapi juga dari faktor sosial seperti tingkat kesadaran masyarakat,
budaya hukum, dan penegakan hukumnya. Jadi intinya pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak bisa dipahami tanpa melihat realitas sosial tempat hukum itu berlaku. Dan yang ketiga ada pendekatan kritis. Nah, pendekatan kritis digunakan untuk mengkritisi dan mengevaluasi hukum terutama terkait kekuasaan, ketidakadilan, atau dominasi tertentu dalam sistem hukum. Pendekatan ini tidak hanya membandingkan tetapi juga mempertanyakan apakah suatu hukum adil atau tidak. Contohnya, membandingkan hukum ketenagakerjaan di beberapa negara, lalu mengkritisi apakah aturan tersebut lebih menguntungkan penguasa dibanding pekerja. Jadi intinya pendekatan ini melihat hukum secara reflektif dan evaluatif dengan tujuan mengungkap kelemahan dan mendorong perubahan. Begitu teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari setiap pendekatannya, untuk pendekatan struktural singkat itu seperti ini teman. Jadi pendekatan struktural itu fokusnya pada susunan sistem hukumnya. Sedangkan pendekatan sosial legal itu fokusnya pada hubungan hukum dengan masyarakat. Dan untuk pendekatan kritis itu fokusnya pada penilaian dan kritik terhadap keadilan hukum. Jadi seperti itu teman-teman mengenai pendekatan struktural, pendekatan sosial legal, dan pendekatan kritis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dalam perbandingan hukum. Jadi ada pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan struktural, yang kedua ada pendekatan sosial legal, dan yang ketiga ada pendekatan kritis. Jadi dalam perbandingan hukum, selain metode tradisional dan fungsional, terdapat beberapa pendekatan lain yang membantu memahami hukum secara lebih luas, yaitu ada pendekatan struktural, pendekatan sosial legal, dan pendekatan kritis. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Oke, terkait 3 pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan struktural. Pendekatan ini membandingkan hukum berdasarkan struktur sistem hukumnya, bukan hanya aturan atau fungsi. Yang dilihat adalah bagaimana unsur-unsur dalam sistem hukum tersusun dan bekerja, seperti lembaga peradilan, hierarki peraturan, serta hubungan antar institusi. Untuk contohnya itu membandingkan struktur peradilan di Indonesia yang memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan negara lain, untuk melihat bagaimana pembagian kewenangan dan mekanisme pengujian hukum diatur. Intinya, di pendekatan struktural ini, pendekatan ini berfokus pada bagaimana sistem hukum dibangun dan diorganisasi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada pendekatan sosial legal. Pendekatan ini melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, sehingga perbandingan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks masyarakat seperti budaya, ekonomi, politik, dan perilaku hukum. Contohnya, membandingkan efektivitas hukum anti korupsi di 2 negara tidak hanya dari isi undang-undangnya, tetapi juga dari faktor sosial seperti tingkat kesadaran masyarakat, budaya hukum, dan penegakan hukumnya. Jadi inti pendekatan sosial legal ini adalah pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak bisa dipahami tanpa melihat realitas sosial tempat hukum itu berlaku. Lanjut pendekatan ketiga, yaitu ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis digunakan untuk mengkritisi dan mengevaluasi hukum, terutama terkait kekuasaan, ketidakadilan, atau dominasi tertentu dalam sistem hukum. Pendekatan ini tidak hanya membandingkan tetapi juga mempertanyakan apakah suatu hukum adil atau tidak. Contohnya, membandingkan hukum ketenagakerjaan di beberapa negara, lalu mengkritisi apakah aturan tersebut lebih menguntungkan penguasa dibanding pekerja. Jadi inti dari pendekatan kritis ini adalah pendekatan ini melihat hukum secara reflektif dan evaluatif dengan tujuan mengungkap kelemahan dan mendorong perubahan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesimpulan singkat dari
tiga pendekatan tersebut. Yang pertama itu ada pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini fokusnya pada susunan sistem hukum, dan pendekatan sosial legal itu fokusnya pada hubungan hukum dengan masyarakat. Dan yang ketiga, pendekatan kritis itu fokusnya kepada penilaian dan kritik terhadap keadilan hukum. Jadi seperti itu teman-teman terkait materi pendekatan-pendekatan dalam perbandingan hukum. Oke, lanjut teman-teman. Untuk materi selanjutnya itu kita membahas mengenai pendekatan makro, pendekatan mikro, dan apa itu genealogis dan analogis dalam perbandingan hukum, serta perbandingan sinkronis dan diakronis. Oke, kita akan membahas satu persatu nih secara singkat ya teman-teman, terkait pendekatan mikro, pendekatan makro, sama perbandingan genealogis, perbandingan analogis, serta perbandingan sinkronis dan diakronis. Untuk yang pertama itu ada pendekatan makro atau makro comparison. Itu merupakan membandingkan hukum pada tingkat besar atau menyeluruh, seperti sistem hukum atau tradisi hukum suatu negara. Contohnya itu membandingkan sistem civil law dan common law. Yang kedua itu ada pendekatan mikro atau mikro comparison. Nah, pendekatan mikro atau mikro comparison ini membandingkan hukum pada tingkat kecil atau spesifik seperti aturan, lembaga, atau kasus tertentu. Contohnya itu membandingkan aturan tentang kontrak atau perkawinan di dua negara. Itu mengenai pendekatan mikro dan makro ya teman-teman. Selanjutnya itu perbandingan genealogis dan analogis. Untuk perbandingan genealogis dalam perbandingan hukum, pendekatan ini melihat asal-usul atau hubungan sejarah antar sistem hukum. Contohnya, hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda karena sejarah kolonial. Yang kedua, ada pendekatan analogis dalam perbandingan hukum. Pendekatan analogis ini adalah pendekatan yang membandingkan berdasarkan kesamaan fungsi atau kemiripan meskipun tidak memiliki hubungan sejarah. Contohnya itu dua negara berbeda memiliki aturan serupa untuk melindungi konsumen walaupun berkembang sendiri-sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya itu kita membahas mengenai perbandingan sinkronis dan diakronis. Untuk perbandingan sinkronis itu adalah membandingkan hukum pada waktu yang sama atau kondisi sekarang. Contohnya seperti membandingkan hukum pidana Indonesia dan Jepang saat ini. Gitu teman-teman. Jadi untuk sinkronis itu pada kondisi sekarang ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu ada perbandingan diakronis. Nah, perbandingan diakronis ini membandingkan hukum berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu atau historis. Contohnya itu melihat perubahan hukum perdata Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang. Itu teman-teman. Nah, untuk intinya tadi makro sama mikro itu, kalau makro itu lebih luas, kalau mikro itu lebih spesifik teman-teman. Intinya seperti itu. Dan untuk genealogis dan analogis, intinya itu kalau genealogis itu tentang hubungan sejarah. Kalau analogis itu kesamaan fungsi. Sedangkan sinkronis dan diakronis, kalau sinkronis itu waktu yang sama. Sedangkan kalau diakronis itu lintas waktu teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya itu kita membahas tentang resume hakikat hukum tata negara berdasarkan tulisan Profesor Dr. Jimli Asidiki SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hakikat hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan, di mana fokus utamanya terletak pada norma hukum konstitusi yang biasanya tertuang dalam naskah Undang-Undang Dasar. Hal ini secara mendasar
membedakannya dari ilmu politik yang lebih mengutamakan dinamika sosial dan politik masyarakat dibandingkan norma konstitusional. Dalam berbagai literatur internasional, bidang ini dikenal dengan berbagai istilah seperti constitutional law di Inggris, droit konstitusional di Prancis, atau staatsrecht di Belanda dan Jerman. Hakikat dari tata negara itu sendiri merujuk pada sistem penataan negara yang mencangkup struktur ketatanegaraan dan substansi norma hukumnya. Oke, mungkin seperti itu untuk kesimpulan dari resume. Mungkin itu isi resume dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara oleh Profesor Dr. Jumli Asidiki SH, teman-teman. Untuk selengkapnya teman-teman bisa membaca sendiri di buku tersebut ya, teman-teman. Oke, lanjut ke buku yang kedua, teman-teman. Oke, untuk resume yang kedua itu resume berdasarkan tulisan Michel dan Adrias. Jadi, disiplin perbandingan hukum tata negara saat ini telah mengalami transformasi besar dari sekadar cabang tambahan yang tidak populer menjadi sebuah bidang studi yang sangat penting dan menonjol. Selama beberapa dekade terakhir, disiplin ini tumbuh pesat, terutama setelah peristiwa jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 yang memicu transisi demokrasi di Eropa Tengah dan Timur, serta pembuatan konstitusi baru di berbagai belahan dunia seperti Afrika Selatan dan Amerika Latin. Pertumbuhan ini didorong oleh fenomena impor norma konstitusi dari luar negeri serta proses internasionalisasi hukum tata negara melalui implementasi perjanjian internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, yang ketentuan-ketentuannya dianggap sebagai padanan fungsional dari norma konstitusional. Selanjutnya itu kita membahas tentang perbandingan hukum tata negara saat ini mencangkup 4 penggunaan utama, atau secara akademisi perbandingan hukum tata negara saat ini mencangkup 4 penggunaan utama. Yang pertama itu penggunaan materi asing dalam pembuatan atau amandemen konstitusi. Yang kedua ada dalam interpretasi konstitusi oleh para praktisi hukum. Yang ketiga ada penyediaan laporan deskriptif. Yang keempat ada pengembangan penilaian normatif oleh para sarjana. Nah, disiplin ini terus dihadapkan pada dilema ideologi antara pencarian identitas universal atau liberal konstitusional yang melintasi batas-batas negara dengan upaya mempertahankan perbedaan unik antar tatanan konstitusi nasional. Dengan demikian, perbandingan hukum tata negara kini berfungsi sebagai refleksi atau interaksi antara lembaga konstitusi nasional dan supranasional dalam landscape hukum global yang semakin saling bergantungan, teman-teman. Oke, untuk itu mungkin hasil resume dari berdasarkan tulisan Michel dan Adrias, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi materi selanjutnya itu kita membahas mengenai makalah perbandingan konstitusi negara-negara Amerika dan Eropa. Jadi dalam makalah ini membahas perbandingan konstitusi beberapa negara di kawasan Amerika dan Eropa, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan Rusia. Konstitusi dipahami sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur kekuasaan negara serta menjamin hak warga negara. Konstitusi Amerika Serikat dikenal stabil sejak tahun 1787 dengan sistem federal, pemisahan kekuasaan yang tegas, serta perlindungan hak asasi melalui Bill of Rights. Berbeda dengan konstitusi Prancis, mengalami banyak perubahan sejak revolusi pada tahun 1789 hingga lahirnya konstitusi Republik kelima pada tahun 1958 yang menganut sistem semi presidensial dengan presiden yang kuat. Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis yang berkembang melalui kebiasaan, undang-undang, dan konvensi ketatanegaraan serta menerapkan sistem monarki.
konstitusional dan parlementer. Sementara itu, Jerman mengembangkan konstitusi modern melalui perjalanan panjang sejak kekaisaran hingga konstitusi modern setelah Perang Dunia. Secara umum, perbedaan konstitusi tiap negara dipengaruhi oleh sejarah, kondisi politik, dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada satu model konstitusi yang sama untuk semua negara. Seperti itu teman-teman, untuk resume mengenai makalah perbandingan konstitusi di negara-negara Amerika dan Eropa. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya itu resume makalah tentang perbandingan konstitusi negara-negara Asia, Afrika, dan Australia. Jadi di makalah ini membahas perbandingan konstitusi beberapa negara, yaitu India, Jepang, China, Afrika Selatan, dan Australia, dengan menekankan sejarah, perkembangan, serta substansi konstitusinya. Konstitusi India dikenal sebagai konstitusi tertulis terpanjang di dunia yang disusun untuk mengakomodasi keberagaman masyarakatnya setelah lepas dari kolonial Inggris. Jepang membentuk konstitusi baru pasca Perang Dunia Kedua yang menegaskan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan militer. Cina mengembangkan konstitusi berdasarkan ideologi sosialis dengan peran dominan partai dalam sistem ketatanegaraan. Lalu Afrika Selatan menyusun konstitusi modern setelah berakhirnya apartheid yang sangat menekankan perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan kesetaraan warga negara. Sementara itu, Australia menerapkan sistem konstitusi federal dengan pengaruh kuat tradisi hukum Inggris serta sistem parlemen. Secara umum, perbedaan konstitusi kelima negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan kondisi sosial politik masing-masing, tetapi semua memiliki fungsi yang sama sebagai dasar penyelenggaraan negara, pengatur kekuasaan, dan pelindungan hak warga negara. Seperti itu teman-teman, terkait pembahasan makalah tentang perbandingan konstitusi negara-negara Asia, Afrika, dan Australia. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai resume singkat pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dari mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dari resume pertemuan pertama hingga resume pertemuan ke-7 ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya teman-teman. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Bye.